guys, jadi hari ini aku perjalanan kali ini agak beda karena aku hanya menggunakan backpack dalam perjalanannya. Biasanya aku bawa carry-on. Nah, buat kalian yang penasaran kemana sih aku sekarang ini, kalian harus ikuti semua cerita aku dari awal sampai akhir. Oke? Selamat datang di channel YouTube Papirus Berkelana. Pada perkelanaan kali ini aku bakal bawa kalian ke salah satu kota yang disebut-sebut sebagai kota dingin tanpa salju. Sejauh perkelanaan Papirus, tempat ini masih nomor 1 di hati. Pada perjalanan kali ini, Papirus hanya melakukannya seorang diri alias solo camping. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Nah, jadi aku sekarang itu lagi di daerah Sitinjau Lawi. Nah, di sini kayak cuacanya lagi nggak bagus karena embernya turun dan aku sendirian di sini dan it's okay. Jadi kayak aku mau melanjutkan perjalanan di sini meskipun agak turun hujan dan sedikit embun, tapi nggak apa-apa, dijalani dengan tabah. Sumpah jarak pandang hanya 2-3. Pada akhirnya setelah lepas dari Sitinjau Lawi, aku memutuskan untuk berhenti dulu karena udah nggak memungkinkan dan dingin juga. Nah, jadi aku masang jaket double dan juga aku masangin ini mantel juga karena udah turun hujan. Jadi embunnya bukan sekedar embun tapi udah hujan. Jadi kenapa aku harus pakai jaket lagi dan pakai ini. Jadi aku pasang jaket lagi karena udah dingin banget. Aku harus pakai buff juga karena udah gak ketulungan gini. Oke, udah. Nah, bisa dilihat di sini cuacanya tuh kayak gimana. Makanya aku memutuskan untuk berhenti aja, udah nggak bisa dipaksain lagi. Jadi itu motorku dan sebentar lagi mungkin kalau udah 10 menit baru aku melanjutkan perjalanan. Kayaknya aku nggak bisa lama-lama di sini dan aku memutuskan untuk memakai mantel. Dan melanjutkan perjalanan. Jadi karena hujannya kayaknya bakalan lama, aku memutuskan untuk menyecer aja dan masukin sepatu ke dalam jok. Karena sepatu itu basah, sepatu legend. Setelah 2 jam perjalanan menempuh hujan, akhirnya aku sampai juga di area camping. Area camping ini dinamakan Alahan Panjang Camp. Menurut experience pertama aku di sini, pelayanan dari mereka itu sangat ramah dan mereka merajakan dan meratukan siapapun pengunjung yang datang ke sini. Jadi, pas aku datang ke sana, aku merasa sangat terhormat dan sangat dihargai oleh teman-teman di sana. Buat kalian yang pengen merencanakan liburannya ke sini, aku sangat merekomendasikan kepada kalian karena kalian akan mendapatkan experience yang tak akan pernah terlupakan. Di sini tuh sumpah dingin banget. Jadi di sini pas aku lagi nyampe, kayak anginnya lagi kenceng banget. Jadi kalau kalian mau ke sini ya harus hari bagus. Karena dingin banget, kayaknya kamu harus masuk ke dalam tenda deh. Nah, jadi aku tuh kan lagi jalan ke Alahan Panjang. Nah, cuacanya tuh lagi jelek banget dan di sini anginnya tuh kencang parah dan dingin banget. Jadi karena saking dinginnya aku nggak sanggup dan aku masuk aja ke dalam tenda dan sekarang aku lagi selimutan sama sleeping bag. Untung di sini juga udah disediain kasur dan alhamdulillahnya aku nggak kedinginan karena banyak sleeping bag di sini. Jadi kalian harus ikutin cerita aku sih karena tadi aku melawan maut di Sitinjau Lawi dan sekarang aku harus melawan angin yang bikin aku kedinginan karena aku habis balik dari laut.
Ini tendanya goyang banget karena di luar lagi angin kenceng. Nah, jadi udah aku milih di dalam tenda aja udah paling bener emang. Jadi karena cuacanya dingin banget di sini, jadi aku nggak berhenti pergi ke WC. Tapi di sini untungnya kamar mandinya itu udah bersih dan udah ada perbaikan. Karena dulu tuh kamar mandinya yang di sini. Nah, jadi sekarang udah ada perbaikan yang baru dan udah bersih. Ini nih kamar mandinya. Nah, ini kamar mandi yang lama. Nah, ini kamar mandi yang baru. Jadi sekarang udah mulai cerah. Tadi tuh beneran jelek banget cuacanya dan cerah. Dan udah mulai bagus di sini. Setelah sekiranya 2 jam aku di dalam tenda, akhirnya cuaca cerah juga. Dan aku memilih untuk keluar kandang sembari melihat pemandangan yang ada di sini. Cuacanya ini sebenarnya berawan, cuma lagi berangin yang kenceng banget. Tapi pemandangan di sini nggak pernah mengecewakan sama sekali. Gak lama kemudian, salah satu anggota dari Alpapala yang bernama Bang Aci mengajak Papirus untuk berkeliling di area camping dan berkeliling juga di dermaga untuk melihat tambak ikan. Makasih, Pak. Dia kesini harus hati-hati nih. Wah, ngeri ya. Nih. Nah, jadi ini di ujung dermaga dan ini danau ya. Tempat aku camping di sebelah sini namanya daerah Timpiang, dan di sini danaunya ternyata dalam banget tuh. Jadi kalau kesini kudu hati-hati dermaga dan harus tanya dulu ke orang di sininya bisa nggak kesini, karena nggak sembarangan orang sih kesini. Jadi harus hati-hati banget, kalau nggak kalian kecemplung ke dalam danau ya. Gitu. Jadi kita kembali aja lah ya, karena ini goyang-goyang, berombak dan berangin. Yup. Jadi aku memutuskan untuk keluar karena aku ada urusan keluar. Ketemu sama orang di sini, oke. Aku perlu keluar dan memakai sepatu. Sepatu dulu. Sepatu legend. Jadi karena malamnya terasa membosankan dan sedikit rasa kesepian akibat adaptasi yang berlebihan, akhirnya aku keluar kandang untuk melihat dunia luar. Aku menemui teman-teman dari Alpapala untuk melakukan bincang ringan atau sekedar melihat keadaan di area camping. Sebenarnya aku punya tujuan sih. Aku lapar dan aku tidak membawa persediaan makanan apapun. Di sini aku menyantap makanan siap saji yang sudah disediakan oleh warung yang ada di area camping. Kita berkeliling. Hindi, connect lang kali situ. Desa. Ayan. Ayan. Jadi di sini tuh sistemnya harus bisa mencuri. Jadi aku ngikut sama orang di sini untuk cek tenda. Cekin satu-satu. Cowok-cewek harus bisa. Camp di danau atas ini, kalian tentunya tidak diperbolehkan untuk satu pasang di dalam tenda. Bagi kalian yang pasangan suami istri, kalian harus menunjukkan bukti surat pernikahan, baik itu dokumen asli, fotokopi, atau berupa bukti foto kartu pernikahan kalian yang menerangkan bahwa kalian adalah pasangan sah. Setelah patroli selesai, aku dan teman-teman Alpapala bercanda bersama. Dari mana, Bang? Makasih, Bang. Mana piko awak dia na drill Bang. Bang, makasih, Bang. Aman, Bang. Dadah. Cek tuh, Bang, pasangan cek. Levisan. Oh, dia pose. Kamu Pak merendah Pak. Doh, Kak.
Gede-gede ikan laknya. Jadi center biasanya orang tuh. Tapi apa tadi? Kau dukan dia kak. Nyor, acak-acak udah siapa? Oh. Keesokan paginya, di hari kedua aku menginap, aku mendapatkan cuaca yang sangat luar biasa bagus dan aku memutuskan untuk keluar tenda dan melihat keadaan pagi hari di danau atas. Tak dipungkiri rasa hati riang gembira, meskipun kadang sepi datang menghantui. Ya, namanya juga jomblo, asik sendiri, kemana-mana sendiri. Canda guys. Akibat rasa bosan yang tidak dapat dibendung, akhirnya aku memilih untuk keluar dari area camping. Aku memilih untuk melakukan explore ke tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Memutuskan untuk mengambil motorku dan berniat untuk berkeliling sendiri. Oke, mana motorku? Kita cari motor legend ya. Tuh motorku sana. Oke, let's go. Selepas melakukan explore seorang diri, aku kembali ke area camping untuk menikmati segelas kopi. Pagi ini rasanya sepi sebab teman-teman dari Alpapala masih tertidur pulas, ulas semalaman berjaga. Sembari menunggu, aku melakukan photoshoot dengan Kalana, satu-satunya temanku yang paling setia. Tidak lama kemudian, datanglah salah satu tim dari Alpapala yang bernama Bang Cogi untuk membawa Papirus berkelana. Perjalanan pertama, Bang Cogi membawa Papirus ke salah satu kebun stroberi, yang dimana di sini sebelum masuk kita harus membayar sebesar Rp2.000. Setelah masuk ke area kebun stroberi, kita membayar lagi sebesar Rp10.000 untuk dewasa, sedangkan untuk anak-anak hanya dikenakan biaya sebesar Rp5.000. Sayangnya waktu aku berkunjung ke sana, stroberinya tidak ada yang berbuah karena mereka sedang melakukan perbaikan. Alhasil di sini Papirus hanya mengambil footage video dan melihat kondisi di kebun stroberinya. Menurut experience Papirus di sana, kebun ini sangat cocok untuk tamasya anak-anak. Seusai berkeliling di kebun stroberi, aku dan Bang Cogi melanjutkan perkelanaan. Tujuan kelana kami selanjutnya yaitu ke salah satu villa yang selalu menjadi ikon foto wisatawan yang datang ke danau atas. Sayangnya menurut Papirus, villa ini tidak terurus dan terkesan sebagai kediaman hantu. Jadi villanya itu sebenarnya bagus dan kalau dari danau atas itu villanya kelihatan banget dan ini nih yang jadi pemandangannya. Tapi karena satu dan lain hal ini nggak keurus dan banyak rumputan tinggi. Jadi padahal ini di bawah Pemda cuma nggak keurus gitu, jadi sangat disayangkan. Padahal bagus banget. Nah sebenarnya itu tuh bagus banget rumahnya dan kayak rumah impian itu. Cuma ya karena ketinggalan gitu ya, karena nggak diurus jadi kayak villa hantu orang nyebutnya. Nah jadi di sini ada outboundnya juga, tapi mungkin outboundnya tuh diperuntukkan bagi hantu-hantu yang tinggal di sini kali ya. Nah itu jembatan rapuh tidak berpenghuni, jadi yang lewat di sana tuh hanya hantu-hantu. Nah kalau misalnya kalian jalan ke situ langsung jeblos ke bawah kalau misalnya nggak lihat-lihat dengan hati-hati, gitu ya ceritanya. Menurut saya pribadi dan beberapa orang yang telah mengunjungi, sependapat bahwa Pemda yang menaungi hendaknya memiliki perhatian lebih untuk mengurusi. Hal ini disebabkan oleh faktor bahwa lokasi yang dimiliki cukup strategis, pemandangan alam nan elok, kondisi bangunan yang menarik, dan sebagai tempat swafoto yang estetik. Tidak hati-hati langsung jeblos.
Seusai dari villa hantu, kita melanjutkan perjalanan lagi. Tempat ini masih baru dan terlihat masih belum ada manusia yang menjajah. Bagus banget, ya Allah. Serius, bagus banget. Selanjutnya kita melipir ke salah satu pulau yang dinamakan sebagai Pulau Indah. Di sini kita harus bayar dulu 5.000 per satu kepalanya. Tentunya di sini minum pungli karena semua pembayaran diberikan bukti karcis dan tertanda kelompok sadar wisata atau yang disebut sebagai Pokdarwis. Tapi berbeda dengan rakit satu ini. Mungkin saja rakit ini milik pribadi, sehingga ketika kita naik harus bayar lagi. Ini emang 10.000 ya Pak? 5.000 pulang Oh gitu. Pengalaman menaiki rakit ini cukup menyenangkan karena aku diberikan kesempatan untuk menarik rakitnya hingga sampai ke pulaunya. Sesampainya di pulau, aku hanya menghabiskan waktu sekitar 5 menit dan aku memutuskan untuk kembali pulang. Panggil, Bang. Iya, panggil. Balik mari lihat. Setelah selesai berpetualang di Pulau Indah, kami mampir di salah satu villa yang bernama Skylight Park. Menurutku villanya sangat cantik sampai aku berandai-andai untuk membuat rumah di sini sampai memiliki anak dan cucu. Kalau dipikirin soal hayalan gak akan pernah habisnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini aku lagi jalan ke salah satu savana yang berada di ujung danau. Kebetulan aku nggak tahu nama daerahnya. Di sini pemandangannya cantik banget sampai aku rela-rela kesini dalam keadaan panas terik. Oh ya, aku mau minta makasih sama Bang Coki yang sudah menemani segala perjalanan aku pada hari itu dan tentunya juga nolongin aku untuk nge-tag video dan foto-foto yang aku inginkan. Sekembalinya kami dari savana, kami berhenti di akhiran titik di Alahan Panjang Camp. Di sini kami merebahkan lelah, berbagi cerita tentang perjalanan dan sembari menikmati sunset. Namun waktu berjalan sangat cepat. Aku lagi menstruasi, jadi aku minta sama orang di sini untuk bikinin air panas pakai botol bir. Jadi ini botol bir tapi isinya air panas. Nah, untuk dikompres gitu. Keesokan paginya, karena semalam itu aku nggak nge-record, sakit perut gak ketulungan karena aku menstruasi. Akhirnya aku melanjutkan perjalanan pada esok pagi. Perjalanan di hari ketiga ini aku memulai dengan menaiki sampan. Oh ya, untuk naik sampan ini kalian perlu membayar sebesar Rp300.000. Jadi hari ini aku berjalan ke Pulau Indah ya, Bang. Pulau Indah. Ya, kita ke Pulau Indah. Ke Pulau Indah pakai sampan. Ya, pakai Kalau namanya di Sumbar itu Bidul namanya di sini. Jadi ikuti terus perjalanan aku. Bagaimana promosinya? Ya, kalau mau naik sampan tapi pakai mesin, yuk kita ke Pulau Pipi ya. Di sini tuh kayak ada batu gede banget di tengah-tengah danau. Nah, jadi kalian hanya bisa mendapatkannya di Alahan Panjang Camp. Naik biduk gitu. Ini dalam loh.
Tapi di sini ada batu gede banget. Setelah kami menemukan batu itu, kami berinisiatif untuk meninggalkan Bang Cogi seorang diri. Nah, ini aku ketawa ngakak karena aku melihat ekspresi Bang Cogi yang ditinggalin di tengah danau. Tapi Bang Cogi ini orang baik. Setelah ditinggalin, dia bikinin aku kopi. Padahal aku tersangka utamanya. Oke, sekian dulu cerita dari Papirus. Nantikan cerita Papirus selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Papirus dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita seru dari Papirus. See you and bye-bye.